الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. وبعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Waba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha baik kembali menghadirkan kita di tempat yang baik, saat yang baik, hari yang terbaik, yang sama-sama mengharapkan menjadi pribadi yang baik, lebih baik, berdampak baik, mengharapkan kebaikan dari Allah yang maha baik, yang pasti membalas sekecil apapun kebaikan yang dilakukan. Mudah-mudahan kita semua baiknya bukan karena tempat, bukan karena sistem, bukan karena ajakan, bukan karena ingin disebut, dianggap, dipersepsikan baik, tapi kita benar-benar ingin menjadi baik hanya karena Allah yang maha baik. Kalau baik karena tempat, ada begitu banyak tempat yang kurang baik boleh jadi. Kalau baik karena sistem, ajakan, persepsi, dan ingin disebut baik, ada tempat, ajakan, sistem yang kurang baik. Semoga sekali lagi kita menjadi baik, belajar dari manusia terbaik Rasulullah SAW, menjadi orang yang baik hanya karena Allah yang maha baik dimanapun kita berada. Orang baik di tempat yang baik lebih baik. Orang yang buruk aslinya di tempat baik sekalipun, sistemnya mendukung baik sekalipun, dia tetap tidak baik. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, khatib mewanti-wanti, mewasiatkan, mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita di sisa jatah kuota usia yang masih ada, di sisa jatah nafas yang masih terhembus. Semoga kian mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, dan manfaat kepada hamba-hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah, hari berganti menjadi pekan, pekan tergantikan bulan, bulan terakumulasikan menjadi tahun. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Sebentar lagi kita berganti tahun. Berganti tahun berarti bertambah usia, bertambah secara jatah, bertambah secara jumlah, berkurang secara jatah. Maka setiap pergantian tahun yang sebenarnya akumulasi dari bulan, pekan, dan hari-hari yang dilewati, sebenarnya makin mengurangi jatah hidup kita di dunia ini dan makin mendekatkan kita kepada saat-saat perpisahan dengan dunia yang kita huni saat ini. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, menyikapi pergantian tahun dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Bagi kita orang beriman,
maka menyikapinya satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang usianya sampai dengan hari ini, jikapun sampai dengan saat ini, tidak semua diberikan sehat. Andai pun sehat, tidak diberikan sempat. Andai pun sempat, tidak diberikan kekuatan untuk apa? Untuk menyembah Allah, melaksanakan salah satunya adalah salat Jum'ah berjamaah. Maka perjalanan 1 tahun ke belakang disikapi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati berbagai kejadian yang sesuai dengan yang kita inginkan, pun yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimanapun atas semua kejadian yang sudah terlewati, maka hanya satu jawabannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini beruntung saat ini, apapun yang sudah terjadi. Kenapa? Karena kita beruntung masih hidup. Semua resolusi yang dibuat di awal tahun lalu digagalkan setiap hari dengan keraguan dan kemalasan, dan segala yang terjadi di tengahnya. Apapun yang terjadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini sehat dan diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur memang tidak serta-merta menjadi nyata atas apa yang kita inginkan, tidak serta-merta menyelesaikan urusan, tapi bersyukur mensegerakan kebahagiaan, sehingga apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak menjadikan kita sakit hati. Bersyukur menjadikan apa yang sudah terjadi menjadi damai di hati, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ayat populer dalam telinga kita, mudah-mudahan populer dalam keseharian dan amal-amal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur ditambah, jika kufur pakai 2 huruf taukid, huruf penguat, huruf stressing, lam dan nun. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur sungguh benar-benar akan ditambah, jika kufur maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Banyak orang yang bersyukur untuk hal-hal yang besar, sehingga dia melupakan hal-hal yang kecil yang sebenarnya tidak bisa dia buat. Termasuk yang sering lewat dalam kehidupan kita adalah bersyukur atas nafas. Dan kita jarang sekali menyadari terkait nafas itu. Padahal seandainya sudah lagi tidak bernapas, artinya sudah lagi tidak ada aktivitas, sudah tidak ada lagi amal soleh, artinya berakhir seluruh kehidupan kita. Bersyukur adanya napas, bersyukur bisa duduk, bersyukur bisa bicara, bersyukur bisa berkedip. Masya Allah. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur dengan yang kecil, maka dia tidak bisa bersyukur dengan yang besar. Kesungguhan untuk mensyukuri yang kecil-kecil, maka dimampukan Allah bisa mensyukuri yang besar. Sekali lagi, bersyukur memang tidak serta-merta menyelesaikan urusan, tapi mensegerakan kebahagiaan. Jika bisa bersyukur dengan yang kecil-kecil, maka bahagianya segera. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, wa sanajzi syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang yang bersyukur, dan balasan Allah bagi orang yang bersyukur adalah ditambah nikmatnya, dibahagiakan jiwanya. Yang kedua, sikapnya adalah
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada 1 tahun yang berlalu kecuali kita berbuat salah di dalamnya. Apalagi 1 tahun, jangankan setahun, sebulan, sepekan, bahkan hari ini ada begitu banyak list kesalahan, list dosa yang kita buat. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang yang biasa, tapi adalah sebuah keburukan bagi orang-orang yang luar biasa. Bagi orang yang biasa, ketinggalan sholat berjamaah itu biasa, tidak berasa salah. Tapi bagi sahabat Rasulullah SAW, ring 1 terpilih Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, ketinggalan sholat berjamaah asar karena mengurus kebun. Itu dosa bagi beliau, kebunnya disedekahin. Mohon ampun, bertobat dari dosa besar, bertobat turun dari dosa kecil, bertobat dari yang dosa-dosa halus, dan yang lebih hebat lagi, berdosa dari kelalaian berbuat kebaikan. Bahkan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari cara kita mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang tidak serius dilakukan, yang masih ada kesalahan di dalam berbuat kebaikan tersebut. Dan kita diperintah untuk bersegera mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah memohon ampun dari Tuhan kalian. Mohon ampun kepada Allah sama dengan mereposisi diri kembali dalam track perencanaan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Misalkan jika kita direncanakan diberikan sesuatu oleh Allah, lalu kita berbuat dosa, maka karunia itu yang akan diberikan kepada kita tidak sampai. Kenapa? Karena tidak terbaca. Maka mohon ampun, dibersihkan kita dari dosa sehingga karunia kembali datang kepada kita. Seseorang yang di dalam mobil lalu terjadi hujan besar, lalu wipernya tidak jalan, maka pasti orang yang di dalam mobil itu gelisah. Gelisah bukan karena tidak ada jalan, tapi tidak kelihatan. Kurang lebih analogi dosa seperti itu. Banyak kita dengar, gara-gara putus cinta bunuh diri, gara-gara hal yang sepele dia bunuh diri. Kenapa? Karena gelap oleh dosa. Karena dosa merupakan beban tersendiri bagi hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Kita sangat terlatih untuk mengevaluasi kinerja, untuk mengevaluasi performa kerja. Tapi rasanya kita mesti melatih dan terus melatih untuk mengevaluasi performa takwa, performa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisa jatah usia yang masih ada. Ada yang sampai dengan hari ini belum bisa ngaji, belum bisa sholat sempurna 5 kali, belum kenal dengan sholat duha, belum pernah sholat tahajud dan sebagainya. Kenapa kita mesti bisa ngaji? Karena kita orang Islam. Kita sudah kontrak mati sebagai orang Islam. Kalau kita bukan orang Islam, gak usah bisa ngaji dan gak usah sholat. Rasanya menyesal sebagai orang Islam, mati dalam keadaan belum bisa ngaji, mati dalam keadaan seumur hidup belum pernah merasakan apa itu salat khusyuk. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau menasihatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita mesti menghisab diri sebelum nanti kita dihisab. Mengevaluasi pribadi secara pribadi, mengevaluasi terhadap keberadaan diri kepada family, mengevaluasi keberadaan kita sendiri di institusi, korporasi dan sebagainya. Jika evaluasi lalu diadakan perbaikan, maka insya Allah akan terjadi sebuah perubahan, sebuah transformasi. Dan perubahan dimulai dari
dimulai dari kejujuran mengevaluasi atas apa yang mesti diperbaiki. Nanti insya Allah kedepannya terjadi perubahan, transformasi, dan beruntung untuk kita semua sebagai pribadi, sebagai institusi, sebagai konspirasi, sebagai rakyat yang berada di NKRI. Jika semuanya melakukan jujur dalam evaluasi, maka insya Allah terjadi sebuah transformasi. Dan orang bertakwa diperintah untuk itu. Bahkan diperintah membuat rencana. Kita tidak hanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi sampai jangka panjang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kebaikannya hari ini diperhatikan, dampak baik atau buruknya untuk esok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.